Halo guys, welcome back di channel New Tekno. Oke guys, pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai tutorial. Di sini kita akan belajar mengenai peramalan guys ya. Jadi di sini untuk titelnya prosedur peramalan permintaan beserta dengan contohnya. Jadi sebelum masuk nanti kita ke contohnya, kita bahas dulu tentang gimana sih cara untuk meramal permintaan itu sendiri. Oke, di sini ada sedikit pengertian mengenai peramalan. Jadi peramalan itu bukan menebak guys ya, tapi peramalan itu lebih ke arah memprediksi suatu nilai atau karakteristik. Jadi itu guys ya, jadi peramalan itu bukan menebak, jadi lebih ke arah memprediksi seperti itu. Dan juga peramalan sendiri bisa digunakan sebagai informasi dasar dalam membuat suatu rencana. Oke, sedikit mengenai pengertian peramalan. Jadi mengapa peramalan itu diperlukan? Itu karena masa depan itu sifatnya tidak pasti guys ya. Kita tidak bisa menebak masa depan itu seperti apa. Dan juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal-hal itu. Di sini ada contohnya perilaku konsumen, siklus hidup, kompetisi, siklus bisnis, dan lain-lain guys ya. Jadi karena itu mengapa peramalan dibutuhkan. Lanjut ke metode peramalan, itu ada dua. Di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Bedanya kualitatif sama kuantitatif, kualitatif itu tidak memerlukan data historis. Jadi tidak seperti kuantitatif guys ya. Dia karena di sini tidak membutuhkan data historis, maka unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, kalau kuantitatif itu dia memerlukan data historis, dan datanya juga itu udah harus dapat dikuantifikasi guys ya. Dan juga asumsi pola data berlanjut ke masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke prosedur peramalan guys ya. Di sini untuk prosedur peramalannya sendiri ada 4. Untuk yang pertama, kita harus plotting data ke grafik dan tentukan pola permintaan. Jadi misalnya kita punya suatu permintaan gitu dalam suatu periode, kita plotting dulu data itu ke grafik untuk membaca dia ini polanya seperti apa. Oke, dan juga setelah itu tentukan beberapa metode peramalan yang sesuai dari pola yang didapat. Jadi setelah kita plotting ke grafik, kita lihat oh ternyata polanya seperti ini ya, sudah dari situ kita tentukan dari pola itu kita pakai metode seperti apa. Lanjut setelah itu kita lakukan peramalan dan evaluasi errornya. Jadi setelah kita dapat metodenya, kita otomatis harus lakukan peramalan dong. Dan habis kita lakukan peramalan, kita harus lihat errornya seperti apa ya, seperti itu. Terus lanjut lagi setelah melakukan peramalan dan evaluasi errornya. Setelah itu kita pilih hasil dari peramalan dengan melihat error terkecil dan lakukan verifikasi. Begitu guys ya. Jadi kita lihat misalnya di sini metode yang akan kita gunakan, kita coba dua metode, misalnya metode A sama metode B. Nah, kita lakukan peramalan, terus kita evaluasi nilai errornya. Ternyata nilai error dari yang metode A lebih kecil daripada metode B. Maka nanti metode A yang akan kita pakai, kita verifikasi lagi apakah hasil peramalan itu bisa dipakai atau tidak ya guys ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pola-pola datanya. Oke. Pola datanya ada pola horizontal, data musiman, siklis, dan pola tren. Terus ada selanjutnya teknik peramalan sesuai dengan data pola. Nah, tadi ada beberapa pola guys, ini saya rangkum saja. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pola-pola yang sudah ada tadi. Yang pertama ada di pola horizontal, itu kita bisa menggunakan rata-rata biasa, simple average, atau single moving average. Nah, untuk pola musiman, kita bisa menggunakan metode namanya SHA-5. Untuk pola siklis bisa pakai moving average, week moving average, atau exponential smoothing. Dan untuk pola data trend ada double moving average, linear regression, single exponential smoothing, sama double exponential smoothing. Jadi nanti tergantung dari pola datanya kita bisa memilih metode yang akan kita gunakan guys ya.
Jadi sekarang masuk di ukuran kesalahan paramalan. Nanti setelah kita menentukan metodenya, kita pilih beberapa metode. Setelah itu kan kita menentukan error dari masing-masing metode. Nah, untuk menentukan errornya atau kesalahannya, kita bisa menggunakan yang pertama standard error of estimate atau SEE. Yang kedua, kita bisa gunakan mean square error atau MSE. Dan ketiga, kita bisa gunakan mean absolute percentage error atau MAPE guys ya. Jadi kita pilih saja salah satu dari sini untuk apa namanya yang akan kita gunakan. Terus selanjutnya setelah kita menentukan errornya, nanti kan setelah kita bandingkan dari dua metode misalnya, nah metode A sama metode B, itu error yang mana yang terkecil, nah itu yang kita pilih. Nah misalnya metode A kita pilih, selanjutnya kita lakukan verifikasi metode peramalan agar kita bisa tahu apakah peramalan itu bisa kita gunakan atau tidak. Yang pertama untuk verifikasinya kita bisa menggunakan metode moving range chart atau MR chart, atau juga bisa menggunakan tracking signal atau TS. Seperti itu guys ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke contohnya saja guys ya untuk mempermudah. Oh ya guys, di sini kenapa saya tidak menunjukkan dia punya rumus-rumusnya, itu karena mungkin akan banyak memakan waktu guys ya. Jadi mungkin itu akan ada di video yang terpisah, misalnya di teknik peramal ini sesuai pola. Misalnya untuk nanti rumus rata-rata seperti apa, single move itu seperti apa, atau linear regression atau moving average seperti apa, itu nanti mungkin kita akan bahas di video yang terpisah untuk masing-masing metode itu. Makanya di sini saya tidak menunjukkan, biar langsung ke contoh saja guys ya. Oke guys, di sini kita lanjut ke contoh soal guys ya. Di sini saya sudah buat ada 12 periode dan juga ada permintaan di sini yang kita akan gunakan sebagai contoh soalnya. Oke, jika kita lihat dari apa namanya prosedur peramalan, hal yang kita lakukan pertama kali adalah plotting data ke grafik dan menentukan pola permintaan. Oke, kita akan lakukan yang sama. Permintaannya kita sini, kita plotting ke grafik. Oke, di sini. Oke, ini grafiknya guys ya. Jadi setelah kita tahu grafiknya seperti ini, kita analisa dulu. Ini kira-kira polanya seperti apa. Nah, dari yang saya perhatikan di sini, polanya membentuk pola tren ya guys ya. Jadi cenderung meningkat ke atas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Kita bisa lihat dari bawah sini guys ya, titik terendahnya misalnya di sini, ada yang di sini. Nah, dia semakin lama semakin naik guys. Jadi kita bisa kalau tarik sebuah garis lurus ke atas, itu polanya cenderung tren ke atas. Atau juga kita bisa patokan dari atas ini misalnya, kita tarik dari garis kiri ke sini, itu membentuk pola cenderung tren ke atas guys ya. Makanya di sini saya bisa simpulkan bahwa grafiknya berpola tren guys ya. Nah, untuk pola tren, metode-metode yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut guys ya. Ada beberapa metode yang bisa gunakan di sini. Nah, untuk contoh di sini saya hanya akan menggunakan mengambil dua guys ya. Menggunakan dua metode, yaitu double moving average sama linear regression. Oke. Untuk contohnya kita pakai dua metode tadi. Oke, kita tentukan chartnya, terus kita masukkan metodenya guys ya. Nah di sini untuk pertama kita coba linear regression dulu ya. Nah di sini sebelah kanan sini sudah saya akan masukkan dia punya rumus-rumusnya guys ya, untuk mencari linear regression. Jadi nanti kita akan cari B sama A, dan juga ini untuk fungsi tujuannya, yaitu fungsi peramalannya guys ya, menggunakan ini. Nah ini yang di bawah ini untuk double moving average. Oke, nanti kita juga pakai ini double moving average. Oke, kita lanjut. Nah di sini yang dibutuhkan di B adalah N yang sudah kita ketahui 12 jumlahnya, sigma TD,
T kali D disigmakan, terus sigma D sama sigma T, and T kuadrat disigmakan, dan T. Agar lebih gampang kita buat di tabel aja guys ya, apa-apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sekarang yang TD, T kali D, T kali D, terus ada lagi di sini T kuadrat, T pangkat 2. Sisanya gampang ya guys ya, sisanya tinggal bisa kita hitung sendiri. Setelah itu kita masukkan ke tabel seperti ini. Untuk T kali D nya kayak gini, T dikali dengan D. Oke, begitu terusnya tinggal tarik. Yang ini T kuadrat. Sorry, ada suara motor guys. Jadi T kuadrat, jadi T kita kuadratkan guys ya. T kuadratkan, tinggal kita tarik. Nah, nanti karena kita butuh sigma-sigmanya atau sumnya nanti, karena itu kita juga nanti di sini tambahkan sum guys ya. Sum sama average. Nah, kita sumkan aja semuanya. Jadi ini untuk T2 kita sumkan. Sum enter. Sum lagi di sini. Oke, biar kita tahu, biar lebih gampang saya mencarinya guys ya. Nanti kan di A juga ini ada rata-rata dari D dan rata-rata dari T. Jadi kita juga cari rata-ratanya biar lebih enak memasukkannya guys ya. Average dari T, terus di sini average dari DT atau permintaannya. Oke, cocok. Oke, sekarang kita cari B nya guys ya. Oke guys, jadi untuk sekarang kita cari B nya guys ya. Untuk rumus dari B sudah taruh di sini, dan juga habis itu kita akan cari A. Setelah dari B kita cari A. Oke, untuk rumus B nya kita ikutin saja. N itu adalah 12 atau jumlah periodenya 12. Tadi kita pakai 12 dikali dengan sigma TD. Sigma TD tadi yang ini. TD baru disigmakan guys ya. T kali D, sigma berarti yang ini. Itu dikurang dengan sigma D. Sigma D itu yang ini. Sigmanya. Terus dikali dengan sigma T itu yang ini. Tutup kurung yang pertama, tutup kedua. Buka kurung lagi. Yang di bawahnya sekarang ini N 12 terus dikali dengan T kuadrat, sigma T kuadrat. Sigma T kuadrat yang ini guys ya. Sigma T kuadrat itu yang ini guys ya, yang ini sigma T kuadrat. Terus oke, dikurang sigma T, kurung sigma T itu yang ini, sigma T terus dikuadratkan. Oke, tutup kurung. Ingat guys ya, beda sama yang sigma T kuadrat sama dengan sigma T yang dikuadratkan. Nah, kalau sigma T kuadrat itu T-nya kita kuadratkan dulu. T-nya kita kuadratkan, terus kita pangkatkan. Kita jumlahkan. Jadi sudah di sini sudah kita pangkatkan T kuadratnya. Setelah itu kita tinggal jumlahkan. Itu hasilnya sigma T kuadrat. Nah, bedanya kalau sigma T ini dia ngambil dari sum T, jadi 78 ini baru dikuadratkan. Oke guys ya, itu bedanya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini hasilnya 7,112. Ini untuk B nya. Nah, untuk A nya tinggal kita pakai rumus yang ada ini, yaitu D rata-rata dari D, yang ini berarti ini, dikurang B nya sudah dapat. Nah, dikali dengan T rata-rata yang ini, yang ini guys ya, T rata-rata. Oke, tinggal kita enter 105,273. Itu hasil dari B sama A. Nah, untuk lebih gampangnya sebenarnya kalau untuk linear regression kita bisa menggunakan fungsi intercept dan slope untuk mencari A sama B nya. Jadi untuk mencari
A-nya, misalnya di sini kita pakai misalnya kita sini mau mencari A, kita bisa lebih gampangnya menggunakan intercept kayak gini. Intercept dari permintaan. Ini terus koma periode. Nah, akan langsung ketemu. Nah, untuk yang B kita bisa menggunakan langsung fungsi di Excel itu namanya slope. Oke, permintaan koma periode. Oke guys, itu lebih gampang kan ya. Jadi terserah nanti teman-teman mau pakai cara yang mana, dua-duanya sama. Kalau memang untuk mempermudah bisa menggunakan intercept atau slope. Tapi jika teman-teman pengen menggunakan manualnya bisa dengan cara yang sudah ada nih, menggunakan rumusnya yang sudah ada guys ya. Oke, kita agak kasih geser dikit lah, tambah. Oke, di sini sudah kita dapat A sama B-nya. Kita tinggal masuk ke fungsi peramalannya. Jadi untuk peramalannya kita menggunakan DT sama dengan A plus BT. Jadi misalnya kita di sini DT-nya adalah untuk periode pertama, maka di sini untuk fungsi peramalannya untuk pertama berarti A itu sama dengan A ditambah dengan B. Oh iya, jangan lupa F4 ya guys ya, biar kalau pas tarik ke bawah itu tidak terikut. F4 untuk mengabsolutkan atau mengunci dia punya rumus. B terus dikali dengan T rata-rata guys ya, T rata-ratanya, maaf salah, dikali dengan T biasa, bukan T rata-rata, T biasanya. Jadi T yang periode pertama, jadi tergantung periodenya guys ya. Tinggal enter. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Itu terlalu banyak. Nah, ingat guys, karena hasil permintaan itu tidak mungkin koma-koma, misalnya permintaan barang nih 120,5, itu kan tidak bisa guys ya. Jadi kita kasih round up itu untuk membulatkan ke atas guys ya. Kita pakai pembulatan ke atas. Oke, enter. Jadi tidak ada koma-koma di sana. Fungsinya biar tidak ada koma. Oke, seperti ini guys ya. Ini untuk hasil dari peramalannya masing-masing. C2, C3 jadi kayak gini. Ini oke. Setelah kita mempunyai hasil ramalan, langkah selanjutnya adalah menghitung errornya. Oke guys, errornya sini kita menggunakan yang saya pakai adalah mean absolute percentage error atau MAPE untuk menghitung errornya. Oke, untuk errornya kita pertama untuk mencari MAPE kita cari AP-nya dulu guys ya. AP-nya untuk AP itu rumusnya kayak gini. AP itu sama dengan permintaan dikurang dengan hasil ramalan tutup kurung dibagi dengan permintaannya lagi. Nah, nanti akan dapat AP-nya. Oke, karena AP itu tidak boleh negatif, kita harus kasih ABS dulu, absolut, biar dia bernilai positif guys ya. Enter. Jadi ABS, enter. Kayak gini. Oke. Di rumusnya permintaan dikurang dengan hasil ramalan dibagi dengan permintaan lagi. Nah, kita ubah dia punya ini ke persen biar lebih gampang bacanya. Oke, ubah ke persen. Nah, kita lihat di sini ini persentase dari AP. Nah, sedangkan MAPE itu adalah rata-rata dari AP guys ya. Jadi MAPE itu adalah rata-rata dari AP, average. Kita cari rata-rata dari AP, maka ditemukanlah MAPE-nya adalah segini, 5,56 untuk peramalan ini guys ya.
Kita bisa nanti setelah ini kita bandingkan dengan double moving average. Manakah lebih kecil, linear regression atau double moving average. Oke, ini untuk yang linear regression guys ya. Hasil MAP-nya 5,56. Oke, kita lanjut. Untuk sekarang kita pakai ke double moving average. Kita bisa kopikan saja biar lebih gampang lagi, kita buat di bawah. Double moving average. Nah, untuk double moving average rumusnya sama, dia mencari A sama B, tapi beda untuk mencari A sama B nya guys ya. Dan ini untuk fungsi mencari paramalannya. Untuk A sama B nya seperti ini, S aksen T ditambah dengan X aksen T dikurang X double aksen T. Untuk B nya 2 per N kurang 1 dalam kurung X aksen T dikurang X double aksen T. Oke. Nah, untuk caranya seperti ini. Kita akan menggunakan MA3 guys ya. MA3. Maksudnya apa MA3 ini? Jadi kita akan menggunakan 3 ini untuk jadi patokan awal peramalan. Seperti itu. Ya. Jadi kita lihat aja guys ya. Terus di sini untuk yang kedua kita yang butuhkan adalah MA, karena tadi sudah MA3, jadi kita ambil 3 lagi di sini, 3 kali 3. Oke. Biar lebih gampang langsung saya contoh saja guys ya. Di sini bisa lihat untuk MA3, karena namanya MA3 jadi kita akan mengambil rata-rata dari 3 permintaan. Average. Average 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, itu namanya MA3 didapatkan dari situ. Tinggal kita tarik saja guys ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Maka semua sama. Proses sama. Oke. Setelah itu MA 3 kali 3. Jadi MA ini yang pertama itu simbolnya sama dengan S aksen yang pertama guys ya. Yang X aksen kedua sama dengan yang MA 3 kali 3 yang ini. Yang ini guys ya. Jadi ini ibaratkan S aksen, yang X aksen, yang ini X double aksen. Oke. Sama juga karena 3 kali 3 kita akan mengambil 3 dari sini. Jadi ambilnya di sini average 3. Oke. Oke, setelah ini kita cari A dan B-nya. Jadi nanti di sini A dan B-nya kita cari di sini guys ya. Untuk rumus A-nya seperti ini guys. Oke, kita kasih border dulu. Untuk cari A, AT sama dengan ST, S aksen T, S dan ini. Oke, tinggal kita masukkan saya di sini. Oke, jadi yang pertama S berarti yang ini berarti sama dengan dulu guys, sama dengan S aksen yang pertama ditambah buka kurung X aksen pertama kurang X aksen kedua. Aksen kedua seperti ini. Nah, ini rumusnya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk B nya sama kayak rumusnya ini guys ya, itu sama dengan 2. Oke, kita pakai 2 saja ya. Jadi 2. N nya berapa? N nya kita ambil tadi MA3 kan 3, jadi 3 semua kan ya. Jadi N nya itu 3 guys ya, dibagi dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1, tutup kurung lagi di sini. 1 dikali dengan ST lagi. MA yang pertama S aksen T yang ini dikurang yang kedua. Nah, seperti ini guys ya. Oke, kita lihat kayaknya ada koma-komanya, jadi ada yang lebih kayaknya nih. 1, 2,
2. Nah ini lebih kayaknya, enggak sorry 1 2. Oke, kurang satu lagi guys ya, mohon maaf. Oke, ini untuk hasil B nya. Hasil B nya seperti ini guys. Oke, setelah kita dapat B nya, kita lanjut masuk ke peramalannya. FT, kita simbolkan dengan FT atau forecast guys ya, FT. Terus untuk peramalannya kita pakai rumus yang ini, FT plus M AT BT kali M. Untuk M nya ini ya, kalau yang bagian sini kita masukkan M nya tuh 1 guys ya. Misalnya kita sini mau cari FT 6 guys ya, kalau kirim FT 6 maka tinggal kita lihat di sini, kalau FT 6 sama dengan kita pakai A maaf, karena kita mau cari FT6 maka kita menggunakan data yang di atasnya guys ya. FT6 berarti kalau A yang atas ini ditambah dengan B dikali dengan 1, M nya 1 ya guys ya, kayak gitu. Jadi misalnya kita membutuhkan data yang di atasnya kayak gitu. Soalnya kalau kita taruh di sini, misalnya kita mau cari FT5, data atas ini kan tidak ada, jadi tidak bisa kita cari untuk peramalannya. Jadi kita bisa cari yang satu tingkat di bawahnya kayak gini. Oke guys, jadi karena di sini fungsinya peramalan, dia menentukan permintaan, jangan lupa untuk di round up ke atas lagi biar dia tidak ada koma. Oke, koma 0. Seperti ini guys ya. Oke, kita lihat untuk hasil peramalannya. Setelah itu sama kayak tadi, kita cari untuk errornya, kita menggunakan MAPE. Untuk mencari MAPE kita cari AP dulu. Oke, AP rumusnya sama kayak tadi, sama dengan permintaan dikurang dengan hasil ramalan terus dibagi dengan permintaannya lagi. Nah, kita dapat AP nya. Setelah itu jangan lupa diabsolutkan, absolut, biar dia tidak negatif. Sini jangan lupa terus habis itu dipersentasikan biar gampang dibaca persen. Nah, untuk dapat AP, sudah dapat AP di sini. Setelah itu kita bisa mencari MAPE. MAPE-nya dari mana? Dari rata-rata ini. Rata-rata AP-nya. Oke, nah ini dapatnya. Kita dapat hasil MAPE-nya guys ya. Terus kita bandingkan nih nilai errornya, mana yang terkecil. Nah, dari linear regression dapat MAPE-nya 5,56 atau nilai errornya 5,56, dan untuk MAPE yang di double moving average kita dapatnya 4,72. Maka kita akan menggunakan double moving average untuk hasil peramalannya guys ya. Setelah itu kita akan melakukan validasi apakah double moving average ini bisa dipakai peramalannya atau tidak. Seperti itu. Oke. Kayak di sini guys ya. Setelah itu kita lanjut untuk validasi. Untuk validasi di sini kita bisa gunakan tracking signal atau MR chart. Nah, di sini saya akan menggunakan MR chart-nya guys ya untuk memverifikasi metode peramalan. Untuk rumus MR chart-nya sendiri, sabar ya, saya pilihkan dulu. Oke guys, untuk rumus MR chart-nya kita bisa menggunakan rumus ini. MR seperti yang ini. Nanti kita akan langsung coba saja untuk mencari MR chart-nya. Oke. Kita masukkan tadi permintaan lagi. Terus setelah itu kita cari yang pertama adalah
FT-nya yang kita masukkan. Berarti yang kita butuhkan data di MR ini kan DT atau data permintaan, FT forecast-nya. Jadi kita masukkan di sini, yang belum ada adalah FT-nya, forecast-nya guys ya. FT-nya dapat dari mana? Yang tadi kita sudah ramalkan di sini. FT-nya dapat dari situ guys. Kita copy semua. Jangan lupa biar tidak berubah, paste filenya saja. Oke guys. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu. Misalnya jika kita ingin meramalkan di sini kan misalnya untuk FT-nya cuma sampai 12. Nah, sedangkan yang sampai 12 ini sudah ada permintaannya. Jadi misalnya kita pengen meramal untuk 13 periode 13, 14 ataupun 15. Nah, untuk peramalnya kita tinggal masukkan FT tadi seperti ini. Dia menggunakan A-nya dari sini ya guys ya. Jadi kita tarik lagi misalnya untuk periode 13 berapa hasil ramalannya, itu adalah 207 dari sini. Oke, 207. Nah, ini untuk ininya kita tetap menggunakan yang sama guys ya, dari sini. Oke. Terus untuk yang pertama ini kan M-nya 1, kita pakai M1. Nah, untuk yang kedua, hasil peramalan kedua misalnya kayak gini, nah, kita menggunakan M-nya itu 2 guys ya. Begitupun seterusnya. Jadi nanti untuk hasil ramalan seperti ini. Jadi kita pakai ini. Untuk dia punya AB-nya pakai yang sama. Ini juga pakai AB yang sama. Seperti ini. Dan ini plus 3. Nah, ini untuk nanti hasil ramalannya guys ya. Kira-kira untuk periode 13 hasilnya 207, 14 217, dan periode 15 227. Seperti itu guys ya. Jadi untuk membuat ramalannya. Tadi saya belum masuk. Saya lupa soalnya. Jadi begitu untuk mengecek ramalan selanjutnya. Oke. Oke, setelah itu tadi berarti kita lanjut lagi ke melakukan validasi terhadap ramalan yang sudah kita punya. Ramalannya berarti sudah tinggal kita kasih masuk di sini yang tadi hasil ramalannya, FT ramalan yang sudah dapatkan tadi yang ini. Terus apalagi yang dibutuhkan? Oke, nanti setelah kita sudah masukkan FT ke sini, yang selanjutnya kita cari adalah ET guys ya. ET itu sama dengan DT dikurang dengan FT. Oke, ini langkah-langkahnya guys ya. Jadi periode permintaan, FT-nya kita dapat dari sini. Setelah itu kita cari ET, ET-nya DT kurang FT. Nah, DT kurang FT tinggal ini dikurang dengan ini. Maka kita dapat hasilnya. Seperti ini guys ya. Ini untuk hasil DT kurang FT. Nah, sekarang kita akan mencari MR. MR sama seperti rumusnya. Kita akan mencari MR. Jadi untuk MR-nya kita bisa cari satu tingkat di bawah ini guys ya. Soalnya data yang di atasnya akan kita butuhkan. Jadi MR sama dengan DT. Jangan lupa absolut guys. Karena ada tanda absolut di depannya ini. Biar hasilnya positif. Sorry, tadi ada suara motor guys. Absolut, terus buka kurung. Oke, hapus saja ya. Absolut mana tadi? Buka kurung. D kurang T berarti ini dikurang dengan ini. Terus buka kurung kurang DT kurang 1 berarti yang ini. DT kurang 1 dikurang dengan FT kurang 1 yang ini berarti. Kita kurang 2 kali biar absolutnya dapat. Oke. Nah, ini untuk MR-nya guys ya. Hasil MR-nya. Nah, untuk kita cari MR rata-rata sekarang. MR rata-rata didapat dari
absolute sigma MR. Jadi kita samakan dulu MR-nya biar lebih enak. MR rata-rata. Oke, itu sama dengan sigma MR yang ini dibagi dengan N kurang 1. N-nya berapa? N-nya 12. Tadi karena kita punya 12 periode. 12 kurang 1 jadinya 11. Langsung kita tulis saja. MR-nya dapatnya segini. Oke, setelah kita dapat MR rata-rata, kita cari UCL, CL, dan LCL. UCL itu upper atau batas atas, CL batas tengah, dan LCL itu batas bawah, guys ya. UCL, untuk UCL-nya kita dapat sama dengan 2,66 dikali MR rata-ratanya yang ini. Dapatnya segini, terus CL-nya. Untuk CL berarti rata-rata MR-nya ini, kita pakai ini sama dengan yang ini sama dengan CL, dan LCL-nya atau lowernya kita pakai yang sama dengan min 2,66 dikali dengan MR-nya. Nah, ini untuk batas atas 18, batas bawah yang ini. Oke, setelah itu kita masukkan ke grafik. Yang kita masukkan yang mana? Yang ini guys ya, yang kita masukkan. Oke, kita masukkan grafik, dokumen seperti ini. Nah, kita lihat apakah dia keluar dari UCL atau LCL. Nah, di sini kita lihat bahwa LCL-nya minus 18,862 dan tidak ada batas bawah yang keluar untuk ET-nya, dan juga UCL-nya yang di 1886 ini ada yang di atas yang menembus UCL-nya guys ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa metode yang kita pakai peramalan ini yang double moving average itu bisa dipakai untuk melakukan peramalan. Bisa kita validasi seperti itu ya, bahwa dia valid. Seperti itu guys ya. Oke, sungguh gampang kan guys. Nanti kalau emang nanti ada yang membingungkan atau pengen ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar guys ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.